Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 hari ini melaksanakan literasi. Apa saja itu penampilan kami? Ada pantun, ada puisi, Ada drama dan ada pianika. Masih Dan banyak lagi ya. yang lainnya. Jangan lupa ditonton videonya dan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita mengadakan panen literasi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja teman-teman. Oke, lanjut ya. Satu, tanam cabai dibuat tomat. Tanam tomat dibuat tadi. Dan tadi satu cium kalau mamanya enggak, rupanya ada yang bermandi. Tanam tomat dibuat merah. Pagi-pagi main layang-layang. Siaplah kalau marah-marah supaya nanti akan ada tinggal belanja. Pergi ke pasar beli semangka, bolang-bolang bawa pepaya. Jangan suka menunda-nunda, nanti kepala penting karena petugasnya. Dari Padang ke Jakarta, hingga betul dulu di pondok atap. Gagah bukan diletak di muka, tapi pada iman yang mantap. Kalau gagal udah masuk kandang, yang kaya kita cari lagi. Kalau diberi waktu yang panjang, di lain kali tetap mau lagi. Hari ini saya akan membacakan puisi. Saya Hairi Anwar. Kalau sampai waktuku baru tak seorang kan Melayu. Ya sudah tahu, tak perlu seru-seruan itu. Aku ini binatang galang dari kumpulannya yang terbuang. Ya seluruh merembah kulitku, aku tetap menajam. Bisa dan bisa ku bawa berlari hingga hilang peri-peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun. Teman-teman, apakah ingin mendengar dongeng ini? Baiklah, saya akan menceritakannya. Di sebuah hutan hijau hiduplah seekor burung merpati putih yang bernama Sora. Dia terkena ramah dan selalu terbang riang di langit biru. Suatu hari, Sora menemukan sebutir mutiara berkilau di tepi sungai. Wah, cantiknya, aku ingin menyimpannya, pikir Sora sambil membawa mutiara itu ke sarangnya. Tiba-tiba seekor kura-kura tua datang terburu-buru. Sora, apakah kau melihat mutiaraku? Itu sangat penting untukku, tanya kura-kura dengan wajah cemas. Sora ragu, dia ingin memiliki mutiara itu, tapi hatinya juga tidak merasa tidak tenang. Dia berdiam sebentar bingung antara jujur atau berbohong. Akhirnya Sora menghela napas dan berkata jujur. Kura-kura, aku menemukannya di tepi sungai. Ini mutiaraku, maaf aku ambil menyimpannya. Dia menyerahkan mutiara itu dengan perasaan lega.
pura-pura tersenyum haru. Terima kasih Sarah, kejujuranmu lebih berharga daripada mutiara ini. Karena kamu jujur, aku ingin membagikan sedikit cahaya mutiara ini untuk menerangi sarangmu. Sejak hari itu, sarang Sarah selalu berkilau walaupun setiap malam. Teman-temannya datang berkunjung dan Sarah merasa bahagia karena dia telah memilih jalan yang benar, jujur. Sarah pun belajar bahwa berkata jujur membuat hati tenang, membawa kepercayaan dan menghadirkan kebahagiaan tak ternilai. Teman-teman, apa pesan moral dari dongeng yang saya ceritakan tadi? Adakah yang bisa jawab? Pesan moral, kejujuran adalah harta yang paling berharga. Dengan berkata jujur, kita akan dihargai, dipercaya, dan membuat hati kita selalu tenang. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Lentera Kita. Guruku, kau adalah cahaya, sosok inspiratif bagi semua, penerang bagi generasi bangsa, penebas duka dan kebodohan. Tak lekang di mata manusia, tak basi untuk merawat tradisi. Tetap mulia dan berwibawa, menjadikan generasi muda dari biasa menjadi luar biasa. Yang tadi membacakan pantun, sekarang membacakan dongeng. Oke. Pada zaman dahulu, semua ayam dapat berterbangan tinggi. Di sebuah hutan ada ayam dengan si kuku. Dunia lebat, tetapi ia tambang. Dia suka menabrak binatang-binatang lain. Dia suka merebut mengandung titik. Kabar kejahatan si kakak terkenal di mana-mana. Aku akan menghentikannya, kata si ekor hijau sambil mencari si kakak. Hei kakak, katakan marah. Emang kenapa? Beraninya kau menasihati saya, hah? Akhirnya dengan 3 kali pukulan saja si ekor hijau jatuh. Sekejur badannya terluka. Petak-petak! Siapa yang lagi mau melawan saya? Aku akan menghentikan kau lagi. Kenapa lagi kau? Ekor hijau jatuh dan datanglah tiba-tiba. Datanglah Putri Jingga, anak seorang petapa yang dahulu kalanya sakti. Dia mengutuk ekor hijau dan mengembalikannya bisa hidup kembali. Si kakak dibunuh karena kesombongannya, jadi gak bisa terbang lagi. Semenjak itulah semua ayam tidak dapat berterbangan dengan tinggi. Si kakak merasakan kesedihan yang berlebihan. Si kakak menangis. Kenapa masih waktu itu sombong? Ya Allah. Semenjak itulah semua ayam tidak bisa terbang tinggi lagi.
Abi dari kelas 4B akan berbalas pantun. Awan menggumpal di langit utara, ternyata cair bukan apaan. Ayo rajin berolahraga agar jasmani jadi sehat. Jalan-jalan ke Pekanbaru, membeli buku dan buangin. Kalau kita suka membantu, pahala akan selalu mengalir. Sepeda dan diskon kamu, aku akan suka kembali ke sama agar pahala selalu datang padaku. Bagi sekolah dan sepeda, belajar matematika dan bahasa, jangan melawan pada orang tua, nanti dia durhaka. Seperti sungai mengambil kamu, menjadi langit menjadi ikan. Aku menjadi orang tuaku, aku tak ingin menjadi anak durhaka. Bangun pagi di hari Jumat, ambil masjid pergi membabat. Kalau kita jarang sholat, pahala tak didapat. Jalan-jalan sepatah kelawar, menuju kasih kemudian. Terima kasih sarannya wangi kawan, aku akan mencari sholatku. Assalam. Anak-anak, hari ini kita akan ujian. Tolong dikerjakan dengan baik dan jujur ya. Baik Pak. Jono, kenapa wajahmu itu? Anu Pak, habis dicakar kucing. Oke semua, silakan mulai dikerjakan. Bukan dikit dong, enak aja. Pelit banget sih, untung aku udah persiapan. Waduh, ternyata itu bukan luka, tapi contekan. Serahkan padaku. Kok agak aneh ya contekanku? Tapi ya sudahlah, ini kan aku ambil dari buku tadi. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Ini Pak. Ini Pak. Ini Pak. Apa-apaan ini? Jawabannya kok ngaco gini? Ngaco bagaimana Pak? Nih lihat, berikan contoh gravitasi. Masa jawabannya orang jatuh cinta? Gravitasi itu daya tarik menarik. Kan bener Pak, orang jatuh cinta sukanya berdekatan terus. Jadi ada daya tariknya. Ini lagi, sebutkan benda padat yang bisa mencair. Masa jawabannya BPKB? Benda padat itu kayak es batu, bisa mencair jadi air. Kan BPKB juga bisa dicairkan Pak. Udah, silakan pulang dan suruh orang tuamu di sini. Iya Pak, iya. Aneh banget ya, kok bisa contekanku salah semuanya? Oh, jadi itulah kalian. Makanya, kalau ujian jangan nyontek. Pantesan aku sempat merasa contekanku agak aneh. Itu bisa jadi pelajaran kamu aja. Kalau nyontek itu perbuatan curang, perbuatan menipu, dan perbuatan berdusta. Selain akan merugikan kamu di dunia, juga akan merugikan kamu di akhirat nanti. Sampai akhirat juga. Iyalah, Rasulullah bersabda, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami, bukan termasuk golongan kami. Jadi aku keluar Islam. Bukan, tapi maksud dari bukan golongan kami adalah tidak berada di jalan dan tuntunan Rasulullah. Itu menunjukkan perilaku yang dimaksud adalah termasuk kategori dosa besar. Subhanallah. Jadi begitu. Ya udah, yuk ikut kita training ke neraka. Bentar. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru. Kabar. Saya dari Bupati akan mendapatkan buku-buku yang tidak berbagi. Semua teman-teman yang indah, itu saya ibu-ibu sangat boleh. Tapi berwarna biru cerah dan sangat cantik. Boleh suka sekali tapi bersama. Tapi dia hanya menikmati tidak tentang kehidupan cerita lain yang dekat. Boleh, boleh aku untuk menikmati hubungan ini dan berbakti dengan sopan. Kita boleh ini makan, jangan pun dengan sombong. Bukan pun datang berkata, rumah ini cukup untuk kita semua. Namun Puri mengimbaskan sayapnya, pergi sana, aku tidak mau berbagi. Suatu hari, aku sedang berdiam, Puri ketemu mencari senang. Karena juga bunga menutup keluarganya, dia merasa lapar dan mengenal. Puri melihat kepada Puri senang akan maju di atas bunga yang kecil. Mereka berdiam-diam lagi. Puri mengatakan anak oleh saat berkumpul, tanya Tuhan, memang bersini. Tentu saja, asal kamu juga mau berbagi. Sangat pada hari itu, Puri pada berbagi, dia menyadari kebahagiaan yang indah saat menikmati bersama. Apa pesan moral dari cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Pesan moralnya adalah belajar berbagi membuat kita banyak teman